Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Kementerian Perhubungan menjelaskan alasan dibalik rencana pengubahan skema pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Kemenhub mengklaim pengubahan skema subsidi dilakukan untuk memastikan subsidi PSO atau Public Service Obligation disalurkan lebih tepat sasaran. Kementerian Perhubungan mengungkapkan alasan dibalik rencana pengubahan skema pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran. Karena sebagaimana diketahui selama ini seluruh tiket KRL Jabodetabek disubsidi pemerintah dalam bentuk Public Service Obligation atau PSO. Sehingga pemberian subsidi dilakukan secara merata kepada seluruh penumpang KRL. Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan menyatakan masih akan mengkaji rencana ini dengan matang dan membahasnya dengan pihak terkait agar skema tarif betul-betul tepat sasaran. Selain itu, pihak DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebutkan bahwa rencana tersebut sudah pernah mencuat sejak tahun 2023, namun sampai saat ini belum direalisasikan. Kemudian rencana ini kembali didorong pemerintah dengan memasukkannya pada buku 2 nota keuangan, beserta rancangan APBN tahun anggaran 2025. Meski demikian, Kementerian Perhubungan menyebut rencana ini belum tentu diterapkan pada tahun 2025, karena masih menunggu hasil kajian pemerintah. Tim Liputan, IDX Juno. Ya, pemirsa, wacana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk menerapkan subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan nomor induk kependudukan menuai polemik di tengah masyarakat. Sejumlah masyarakat protes dan tidak setuju dengan rencana perubahan subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK karena dikhawatirkan bisa menaikkan tarif. Sebab dengan penyaluran subsidi berbasis NIK, tentunya akan ada penumpang yang dikenakan tarif non-subsidi. Wacana pengenaan subsidi KRL berbasis NIK tertulis dalam buku 2 nota keuangan beserta rancangan APBN tahun anggaran 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi Public Service Obligation atau PSO sebesar 7,96 triliun rupiah pada RAPBN 2025. Anggaran belanja subsidi PSO tahun 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar 4,79 triliun rupiah untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk untuk KRL Jabodetabek. Sementara itu, merespon protes masyarakat dan polemik yang muncul, Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal juga memastikan bahwa penerapan tiket KRL berbasis NIK juga tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. Ya, tentunya ini juga sudah memantik sejumlah protes dan juga pendapat dari masyarakat terkait dengan pro kontra dengan rencana pemerintah untuk menerapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK. Wacana penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini mendapatkan respon juga dari pengamat kebijakan transportasi, pemirsa, di mana kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan misi atau upaya untuk meningkatkan pengguna transportasi publik. Seperti apa ketidaksesuaian antara kedua hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan menilai wacana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasar nomor induk kependudukan bertentangan dengan misi peningkatan pengguna transportasi umum. Tigor khawatir jika subsidi KRL dirancang berbasis NIK, masyarakat yang tidak mendapat subsidi akan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Meski pengguna KRL memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4, mereka juga berhak mendapat subsidi tarif KRL. Mereka berhak mendapatkan insentif atau subsidi karena mereka sudah menggunakan layanan transportasi publik dan mengurangi kemacetan dan meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya di rumah. Oleh karena itu, pengamat menilai pemerintah seharusnya tidak memberlakukan subsidi tarif KRL berdasarkan NIK. Sebelumnya diinformasikan pemerintah hendak menerapkan pemberian subsidi kepada pengguna KRL berdasarkan NIK agar penggunaan tepat sasaran. Melalui nomor induk kependudukan, data atau kondisi ekonomi penggunanya akan terbaca, sehingga akan diputuskan apakah mereka berhak mendapatkan subsidi atau tidak.
Jika NIK terdata sebagai orang mampu, pengguna tersebut harus membayar tarif tanpa ada subsidi. Adapun wacana subsidi KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan setelah buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Tim Liputan IDX Uno. Ya, beban masyarakat kelas menengah berpotensi kembali meningkat menyusul adanya rencana penyesuaian pemberian subsidi tarif KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan penyesuaian tarif KRL tentu akan berdampak terhadap pengeluaran kelas menengah. Sebab pos pengeluaran masyarakat untuk transportasi saat ini dinilai sudah melampaui angka ideal. Sejumlah hasil riset menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia yang berada di kota besar untuk transportasi sehari-hari mencapai 25-30% terhadap total pengeluaran, lebih tinggi dari angka ideal sebesar 10%. Secara paralel, pendapatan masyarakat kelas menengah dinilai tidak tumbuh secara signifikan. Hal ini membuat ruang pengeluaran tambahan untuk transportasi yang merupakan kebutuhan tidak bisa dialihkan menjadi lebih terbatas. Oleh karenanya apabila wacana penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIK terrealisasi, masyarakat kelas menengah mau tak mau harus mengorbankan pos pengeluaran lainnya. Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sekunder atau tersier berpotensi semakin tergerus. Sementara itu pemirsa, rencana pemerintah untuk menerapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK mendapatkan kritikan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI bahkan menyebut wacana kebijakan ini sebagai kebijakan ambigu, absurd, bahkan nyeleneh. Dan untuk mengetahui lebih jelas, berikut kita simak informasi selengkapnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh. Lantaran pemerintah tidak menggunakan terminologi kenaikan tarif. Pengurus harian YLKI Agus Sujanto menyebutkan, kebijakan ini di sisi lain merupakan wacana absurd, di mana dalam satu pelayanan jenis moda yang sama tetapi akan terjadi dua tarif berbeda, yaitu tarif non-public service obligation dan tarif PSO dengan berbasis NIK. Adapun terkait gelontoran subsidi di transportasi umum, menurutnya seluruh konsumen KRL berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasalnya para konsumen ini telah meninggalkan kendaraan pribadi dan rela berdasarkan menggunakan transportasi umum. Justru keputusan konsumen untuk beralih menggunakan KRL perlu diapresiasi. Pasalnya keputusan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, bahkan mengurangi konsumsi BBM yang juga disubsidi. Selain itu, pemberian subsidi berbasis NIK justru kontraproduktif dan menimbulkan kesenjangan di antara para pengguna KRL. Bahkan dapat memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK telah memantik protes dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum tersebut. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran. Tim Liputan IDX Uno. Ya, selain YLKI, komunitas pengguna kereta rel listrik atau KRL yang tergabung dalam KRL Mania ini juga memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan. KRL Mania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Mereka menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya. Subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, KRL Mania ingin menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL. Menurut mereka, pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun. Dan KRL Mania menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan juga infrastruktur. KRL Mania menyebut saat ini masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL, termasuk keterlambatan,
kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, dan juga tempat duduk di stasiun dan dalam kereta. Alhasil, kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Ya, pemirsa, tentunya harus kita kritisi dan kita kawal bagaimana kemudian wacana dari pemerintah untuk menerapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK, karena memang pada dasarnya penggunaan transportasi publik yang semakin masif, semakin tinggi, tentunya harus didukung pula oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi justru mengalihkan kembali para pengguna transportasi publik untuk menggunakan kendaraan pribadi, sehingga akhirnya lagi-lagi tidak akan tercapai target untuk memasifkan masyarakat menggunakan transportasi publik, sehingga memang sepertinya tidak cukup baik begitu ya jika memang subsidi tarif ini didasarkan pada NIK, karena memang alokasi PSO-nya sudah cukup besar dan kita rasa ini harus menjadi dorongan tersendiri bagi KRL terutama KAI untuk kemudian bisa secara mandiri tanpa menggunakan PSO untuk kemudian bisa menanggung ataupun membayarkan beban-beban yang memang menjadi tanggungan dari KAI, sekaligus tetap menjaga kenyamanan bagi para pengguna KRL, bahkan menarik lebih banyak masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik seperti KRL.